Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, balam hinggap di jambu lutut. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini sudah terlalu sujud. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantong sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli lizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kapan saya terakhir ke Pasir Pangarayan? Banyak jamaah datang mengadu ke saya, Ustadz Somad, sampaikanlah Pak Ustadz, kami singgah ke Islamic Center Pasir Pangarayan, WC-nya tersumbat, kami sampai karpetnya bau, kami sampai tidak ada lagi eskalator lift naik ke menara. Lalu saya jawab cuma satu saja, banyak-banyak saja kita berdoa, nanti diberikan Allah pemimpin yang adil dan amanah, insya Allah. Nanti insya Allah Islamic Center Pasir Pangarayan itu bangkit lagi nanti insya Allah. Rupanya tahun 2024-2025 inilah doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diminta oleh Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Kenal dengan Pak Ahmad? Kata Pak Ahmad, Ustadz Somad, kita ke Rohul. Di mana acara Pak? Di Surau Sulu, di Tompek Syekh Haji Ibrahim. Bukan, kita di Islamic Center. Bisa awak masuk Islamic? Itu kan bupati bukannya awak dukung dulu. Kata Pak Ahmad, yang ikut baik, kita doakan panjang umur beliau sahabat Bapak Anton dan Bapak Safarudin Poti, kekal abadi sampai 2 periode. Kok video kok perlu disimpan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang berputus asa,
maka syarat putus asa satu, la yai'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Syarat untuk putus asa satu, mesti kafir. Siap putus asa? Jangan. Maka orang Rokan Hulu tidak pernah putus asa. Akhirnya sekarang Islamic Center bercahaya lagi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Memang tanah ini tanah yang bertuah, betul? Apanya yang betul? Sekarang kita cek. Kalau Tuhan punya belati, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Apakah betul tanah Rokan Hulu ini bertuah? Mana buktinya? Sekarang kita tes. Abad ke-16, 1700, 1800, 1900, 2000. Ini cara mengetesnya. Kita ulang lagi. Abad ke-16, 1700, 1800, 1900, 2000. Siap? Apa yang siap? Abad ke-16 berdirilah Kesultanan Melayu Islam Tambusai. Dengan sultan yang pertama ada menyebutnya Mahyuddin, bahasa Arabnya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama Allah. Lebih tua dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, karena Kesultanan Siak tahun 1723, abad ke-18. 200 tahun lebih tua kerajaan Tambusai. Lalu kemudian muncullah kerajaan Rambah. Artinya apa? Di zaman kesultanan Melayu ada Kesultanan Delhi, ada Kesultanan Langkat, ada Kesultanan Serdang, ada Kesultanan Asahan, ada Kesultanan Indragiri, dan ada kesultanan yang tua namanya Kesultanan Tambusai. Bangga jadi orang Tambusai? Bangga jadi orang Rokan Hulu? Abad ke-16. Sekarang masuk 1700. 1784. Berapa? Kalau Tuan pergi ke Medan, jangan lupa membeli pokas. Kalau awak terlalu banyak karena hujan, memang payah mengingat. 1784. Berapa adik-adik? 1784 lahir seorang anak laki-laki di tanah Rokan Hulu ini, namanya Muhammad Soleh. Siapa namanya? Muhammad Soleh. Pandai mengaji, pandai bersilat, punya strategi. Dia membangun benteng yang ada di Dalu-Dalu. Dia digelar dengan apa nama gelarnya itu? Tiger Van Rokan, harimau Sumatera dari Rokan. Kira-kira harimau itu dahsyat, mengerikan, atau menakutkan, atau lucu? Sekarang banyak harimau yang lucu, harimau di kebun binatang. Tapi harimau dari Rokan menakutkan Belanda. Ketika ada Sisingamangaraja di Sumatera Utara, ketika orang Aceh punya Tengku Umar, ketika orang Bugis Makassar punya Sultan Hasanuddin, orang Riau punya siapa? Riau punya Tuanku Tambusai. Dari mana datang Tuanku Tambusai? Dari tanah Rokan Hulu. Bangga jadi orang Rokan Hulu? Saya kalau ditanya orang, tahu Ustaz Tuanku Tambusai? Tahu. Dari mana? Dari Riau. Bagian mana? Rokan Hulu. Ustaz dari Rokan Hulu? Aku selalu ke Rokan Hulu. Abad ke-16, Kesultanan Melayu. 1784 pejuang. Sekarang kita beralih ke 1800. Ingat baik-baik, ini mungkin keluar dalam UAS, ujian akhir semester.
1811. Berapa? 1811 lahirlah seorang anak. Jadi setiap 100 tahun muncul dari tanah ini tanaman-tanaman sabitun asluha, akarnya mengunjam ke tanah, pucuknya naik ke langit. Tuanku tangguh saya, habis masanya. Sekarang masuk tahun 1811. Siapa yang lahir 1811? Nama kampungnya Rantau Binuang Sakti. Tahu? Siapa yang lahir di situ? Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, mursyid tarekat Naqsabandiyah dari mulai ujung Sumatera sampailah ke Semenanjung Malaya. Mursyid tarekat Naqsabandiyah pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah, diangkat oleh Syekh Sulaiman Zuhdi menjadi pemimpin spiritual dalam berzikir. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada seorang sultan di kerajaan Melayu Langkat, sekarang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, namanya Sultan Musa. Lalu kemudian Sultan Musa ini pun ikut tarekat Naqsabandiyah. Lalu kemudian Sultan Musa bersuluk. Lalu kemudian Syekh Abdul Wahab Rokan bertempat tinggallah di sana. Ketika dia sampai ke tanah tersebut, lalu kemudian dimintakanlah nama. Apalah agaknya nama tempat ini yang cocok, yang bagus. Syekh Abdul Wahab Rokan dengan kasyafnya disingkapkan Allah hijab. Lalu beliau nampak pintu Masjidil Haram. Pintu Masjidil Haram itu sunat kita masuk, namanya Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kona kemana? Besilah. Hari ini keturunan cicit dari Syekh Abdul Wahab Rokan, Tuan Guru Tuo, hadir bersama kita. Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal Fuad. Beliau guru saya ketika saya belajar di Pondok Pesantren Darul Arafah dari Serdang, Sumatera Utara tahun 1993. Alhamdulillah, berkat ulang tahun Rokan Hulu yang ke-26 malam ini, saya mendapat surprise kejutan. Saya tak tahu bahwa beliau ada di sini. Rupanya beliau baru saja dari milad kelahiran Syekh Abdul Wahab Rokan di Rantau Binuang Sakti. Ini negeri yang beruntung dan bertuah. Beruntunglah orang yang ada di Rokan Hulu ini. Mudah-mudahan generasi ke depan juga generasi yang hebat-hebat, insya Allah. Abad ke-16 sudah, 1700 sudah, 1800 sudah, sekarang 1900. Yang 1900 ini banyak. Ini rata-rata yang ada di atas ini 1900 sudah. Bapak Ahmad 1955. Tuan Guru Syekh Zikmal Fuad 1972. Yang lain tengok di Google. Pak Anton SPMM 1900, Pak Saparudin Poti 1900. Mereka ini rata-rata 1900, dan di masa mereka inilah bangkit lagi Rokan Hulu. Sama seperti tanaman hijau, kuning, layu, mati, tumbuh tanaman yang baru. Hijau, kuning, layu, mati, tumbuh tanaman yang baru. Apakah siap menjadi tanaman yang baru? Ada tanaman yang tidak mati-mati, tanaman plastik. Inilah dia bunga yang di depan kita. Tapi tanaman plastik tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya sekedar pelipur lara, pemantik mata. Tapi kalau tanaman yang berbuah, tanaman yang hijau, tanaman hijau ini khawatir dimakan ulat, tapi insya Allah tanaman hijau di Rokan Hulu ini dijaga Allah dari narkoba, dijaga Allah dari zina, dijaga Allah dari perbuatan maksiat, insya Allah. Ini dulu adalah kebun gotah, kebun karet Belanda.
dilanjutkan pemerintah Republik Indonesia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Datanglah yang lahir 1900-an ini mau membangun Islamic Center, diusulkan ke DPRD Rokan Hulu. Apa kata orang DPRD? Kalau nanti dibuat Islamic Center di kebun gotak itu, siapa yang akan sembahyang di situ? Ciga sama cingku. Tapi hari ini apa yang terjadi sekarang? BK Sumatera Utara datang ke Islamic Center Rokan Hulu. BA Sumatera Barat datang ke Islamic Center Rokan Hulu. Kapan? Dulu. Dan sekarang akan bangkit lagi Islamic Center di Indonesia. Imam Masjid Al-Hakim di pinggir pantai Kota Padang, masjid yang putih, yang cantik, yang indah. Imam Masjid Al-Hakim di Padang, Sumatera Barat itu alumni dari Islamic Center Pasir Pangarayan Kota Bumi. Juara musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional, dikumpulkan semua orang di dunia ini. Yang juara satu Imam besar Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Kota Bumi, Ustadz Azhar Dharma dengan Ustadz Indra Gunawan dan Ustadz Jeki. Itu mereka bertiga itu kalau dikumpulkan juara tidak hanya dunia akhirat. Bangga menjadi orang Rokan Hulu. Siap melanjutkan perjuangan ini. Abad ke-16 sudah, 1700 sudah, 1800 sudah, 1900 sudah, 2015. Hebatnya Rokan Hulu. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa makan kebab. Sudah lama saya ceramah di Rokan Hulu, inilah yang lampu pakai jilbab. Orang ini jangankan orang, lampu pun betul. Ini negeri 1000 suluk, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah surau-surau suluk ini dipandang dan diperhatikan Bupati? Bergerak pula ya. 80 surau suluk. Berapa surau suluk? 80 surau suluk. Mursidnya, khalifahnya, WC-nya, toiletnya diperhatikan oleh Bapak Bupati Anton dan Bapak Saparudin Orti. Tapi memang sekarang duit lagi payung. Efisiensi, pemotongan, tapi mereka masih bisa berbuat. Di tengah efisiensi, di tengah pemotongan untuk makan, di tengah pemotongan duit dari pusat, di tengah otonomi sedang berubah, mereka masih bisa menolong surau suluk. Kita doakan mereka panjang umur, sehat badan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penggali kubur, penyelenggara jenazah, anak yatim, fakir miskin, janda-janda, yang tua-tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sallallahu alaihi Muhammad. Itu handphonenya ada flashnya, ada seternya, bisa dihidupkan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.
1900 ada putra Rokan Hulu yang menjadi anggota DPR RI Komisi 8. Tahu Komisi 8? Komisi 8 itu Komisi Dunia Akhirat. Mudah-mudahan beliau memperjuangkan Kementerian Agama, memperjuangkan urusan haji, memperjuangkan pendidikan Islam, memperjuangkan pondok pesantren. Amin. Dari Rokan Hulu, namanya Dr. Haji Ahmad MSI, Bupati 2 periode Rokan Hulu, sekarang periode kedua DPR RI, membawa suara Riau ke Jakarta. Duit APBN 3.600 triliun. Berapa APBN kita? 3.600 triliun. 1.000, sekiannya dari Riau. 1.000-nya dari Riau. 3.000 APBN belanja negara kita ini 3.000. 1.000-nya dari mana? Dari Riau. Jadi kalau begitu Riau ini menanggung berapa persen? 33% ditanggung oleh Riau. Riau dapat apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya naik mobil tadi dari Pekanbaru ke Rokan Hulu nih, berguncang otak saya. Padahal duit Indonesia ini diambil dari mana? Dari Riau. Minyaknya dari mana? Minyak Riau. Sawitnya dari mana? Sawit Riau. Hutannya dari mana? Hutan Riau. Dari bawah minyak bumi, dari atas minyak sawit, dari dapur minyak jelantah. Riau punya, tapi Riau dapat apa? Otonomi, oto diurang, mi diawat. Siapa yang akan memperjuangkan ini? Yang memperjuangkan ke pusat adalah orang Rokan Hulu. Hadir 2 orang malam ini. Yang pertama, Bapak Dr. Ahmad MSI. Yang satu lagi, Dr. Hewan Khaidir. Mana yang lebih, itu Pak Dr. Khaidir, mana yang lebih hebat, dokter hewan apa dokter manusia? Kalau dokter manusia ditanyonyo, apa gejala Pak? Sakitnya di mana? Kalau dokter hewan ada ditanya. Nah, jadi kalau begitu mana lebih hebat? Dokter manusia atau dokter hewan? Nah, itu yang diutus dari Riau untuk memperjuangkan APBN otonomi khusus Riau ini, yang diutus itu dokter hewan. Kenapa? Karena beliau nanti akan berhadapan tidak hanya dengan manusia tapi juga dengan tahu. Dia nanti nengok ini sapi kilo itu sakit segala macam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi anak Rokan Hulu mesti siap berjuang. Siap berjuang? Kalau ada anak Rokan Hulu yang tak siap berjuang, pergi ke Batang Lubu. Apa? Mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1900 Alhamdulillah terpilih menang pilkada Bapak Anton SPMM dan Bapak Saparudin Poti. Diperjuangkannya lah Islamic Center ini, insya Allah. Apa yang sedang dibuat sekarang Pak? Anak yatim, fakir miskin, duafa, imam masjid, penceramah, gharim, kami bantu insentif semampunya saja dulu Pak Ustadz. Ulang tahun Rokan Hulu malam ini dikumpulkan semua jamaah. Niat mereka sudah bagus, dibuatkan pentas, dihadirkan tuan guru, datang hujan lobek. Sebetulnya Allah mau menguji masyarakat Rokan Hulu. Kira-kira masyarakat ini datang atau tak datang? Datang melimpah ruah. Saya tadi lama menunggu di dalam hati saya, ini nampaknya tak ada orang. Rupanya orangnya ramai. Allah mau menunjukkan, hai Abdul Somad, orang Rokan Hulu itu hujan lebat pun dia datang. Betul? Tempat lain gerimis pun tak datang. Begitu hujan lebat, Masya Allah,
Akhirnya begitu sampai kita di sini, akhirnya hujan penereda. Ini berkat doa tuan-tuan guru, mursyid, mursyidin, khalifah, tarikat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur guru-guru kita insyaallah, sehingga berkahnya sampai ke kita semua insyaallah. Amin. Masih 1900 ada anak Rokan Hulu dikirim ke Makkah Al-Mukarramah mengaji sama ahli hadis dunia, namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak kandung Sayyidatuna Fatimah, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke Rokan Hulu mendirikan pesantren luasnya 16 hektar. Nama pesantrennya Basman. Tahu? Syekh Fadli. Beliau tamat dari Makkah. Banyak orang yang pintar, cerdas, hafal Quran, tapi tidak punya kemampuan ekonomi. Banyak orang kaya, bapaknya punya sawit sejauh mata memandang, anak pecandu narkoba. Tapi Tuan Haji Bakhtiar diberikan Allah kelebihan. Dia punya harta, anaknya punya ilmu dan kecerdasan, dan sekarang berdirilah pondok pesantren Basma, hafal Quran, baca kitab kuning, dan sudah berdiri universitas internasional. Menteri Agama datang meresmikan, naik helikopter, tapi saya tak ikut. Insya Allah panjang umur, sehat badan, nanti kita ramai-ramai ke Basma buat tabligh akbar insya Allah. Setuju? Apa maknanya? Kalau ada orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, di Pulau Jawa pondok pesantren besar-besar, ada pondok pesantren di Riau. Dengan bangga saya menjawab, pondok pesantren 16 hektar, besar, megah, cantik, indah, bangga kita. Di mana itu Pak Ustaz? Di Kabupaten Rokan Hulu. Senang jadi orang Rokan Hulu? Bangga jadi orang Rokan Hulu? Bapak saya perhatikan mic ini berganti setiap 20 menit sekali. Tadi 20 ke 20, Eko yang terakhir, yang ketiga. Saudara yang dimuliakan Allah, makin tajam pula suaranya. Ustaz Somad sudah lama tidak ke Rokan Hulu, lah lungun kami Pak Ustaz. Akhirnya kita pun berjumpa malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di belakang kita ada replika miniatur Ka'bah Safa Marwah, lengkap untuk melaksanakan manasik haji dan umrah. Di belakang. Ustaz sudah nengok? Belum, baru dengar ceritanya loh. Besok pagi sebelum balik ke Pekanbaru kami mau mutar, mau menengok anak SD, anak SMP, anak SMA, KBIH, calon jamaah haji mau melaksanakan manasik, tinggal datang ke belakang kabupaten kota, 12 kabupaten kota di Riau, dari mulai Bagan Siapi-Api, Rokan Hilir sampai ke Tembilahan Indragiri Hilir. Kalau mau studi banding, belajar, jangan segan, jangan malu, jangan sungkan, datang ke Rokan Hulu. Betul? Maulana Masrul Kasmi, beliau dari Meranti, beliau hadir malam ini. Beliau pernah menjabat sebagai PJ Bupati Rokan Hulu. Beliau hadir malam ini. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan. Beliau bangga menjadi orang yang pernah menjabat sebagai Bupati Rokan Hulu. Kami semua yang pernah datang kemari bangga. Saya pergi ke Malaysia, datang orang bertanya ke saya, Ustaz dari mana? Saya dari Riau. Tahu Utar Islamic Center yang besar di Riau? Saya tunjukkan gambarnya. Ini, iya. Saya sering ceramah di situ. Kapan Ustaz? Dulu, dah lama udah. Saya ceramah di Masjid An-Nur Pekanbaru. Tahu Masjid An-Nur Pekanbaru? Waktu baru-baru pulang 2008, ceramah saya. Pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau ada bapak lurah, kepala desa zalim, aniaya,
seluruh rakyatnya akan menuntut dia nanti di akhirat. Betul? Tidak di sini waktu malam itu. Begitu juga dengan bupati yang curang, yang zalim, yang aniaya akan dituntut di hadapan Allah. Kata saya, selesai saya ceramah, datang kepala dinas PU provinsi. Mohon maaf Pak Ustadz, ya waktu Ustadz nyebut bupati tadi, ada bupati yang pulang. Saya tak tahu, saya baru pulang dari Mesir. Saya tanya, bupati yang pulang itu siapa? Bupati Rokan Hulu. Siapa namanya? Dr. Andus Ahmad MS. Memang ada, saya tengok balik. Beberapa hari setelah itu masuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bupati Rokan Hulu. Oh, dia nak mengamuk ni loh. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul Pak. Saya bisa Ustaz mengisi ceramah di Islamic Center. Oh, tak sakit hati deh. Jadi kalau mau jadi pemimpin itu tidak sakit hati. Termasuklah bupati yang tidak sakit hatinya bang. Padahal dulu aku tak mendukung ini. Tak sakit hati sudah. Akhirnya malam ini kita berjumpa. Kenapa? Karena yang dilihat adalah masjid. Jangan tengok siapa yang bangun masjid ini, tapi tengoklah bahwa masjid ini rumah Allah. Banyak orang tidak mau melanjutkan bupati yang lalu karena dianggapnya kalau dilanjutkan itu hanya membangkit nama orang. Tidak begitu, Besti. Cara berpikir kamu itu salah. Datang jamaah mengadu ke saya, Ustaz Somad, Ustaz tahu apa yang terjadi? Tidak, saya bilang. Itu Pak Ustaz, ada tulisan di Islamic Center Madani, sudah dicopot kata Madaninya itu Pak Ustaz. Kenapa dicopot? Saya bilang, karena Madani itu singkatan dari Ahmad dan Magdalismi. Saya bilang, saya tak tahu, saya bilang. Madani itu adalah Al-Madinah Al-Munawwarah, bukan Bapak Dr. Ahmad dan Ibu Ajah Magdalismi. Beliau orang baik-baik, saya bilang. Jadi beliau yang punya kekuasaan, tanda tangan, diperjuangkannya bangun masjid, menjadi masjid terbaik 2015. 10 tahun yang lalu masjid terbaik. Masjid Surabaya kalah, Masjid Semarang kalah, Jawa yang begitu hebat, kenapa masjid ini juara nomor 1? Ini masjid nomor 1 karena mengurus dari mulai bayi sampai universitas. Inilah masjid yang mengurus dari bayi sampai universitas. Ustaz tahu dari mana bayi? Karena dulu di bawah ini ada tempat penitipan bayi. Jadi pegawai-pegawai itu kalau dia masuk kantor pagi, dititipkannya bayi, nanti dia istirahat menyusukan bayi, habis itu masuk kantor lagi, sore bayi dijemput. Mohon Pak Anton dan Pak Saparudin untuk meningkatkan ini, buat lagi di bawah penitipan laki. Ibu setuju? Setuju pula. Bayi diurus di sini, ada penitipan bayi. Kemudian ada anak maghrib mengaji. Anak-anak berkumpul di dalam. Ustadz Azhar Dharma, Ustadz kita, Ustadz Jeki, semuanya mengajarkan anak-anak, guru mengaji, mengembalikan tradisi kita dulu, balik lagi ke surau, balik lagi ke masjid, karena sekarang orang sudah melupakan. Adapun SMP, ada SMP tahfiz di belakang, ada pula di belakang SMA tahfiz, dan sampai universitas, sekolah tinggi ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Ibarat merawat pokok kayu dari akarnya, batangnya, cabangnya, pucuknya. Pucuknya ini sangat rawan dimakan ulat. Pucuk yang hijau di atas itu mesti dirawat. Ini yang di hadapan saya ini pucuk. Kenapa? Karena pucuknya ini dimakan ulat. Ulat sekarang suka makan pucuk. Apa kata dia? Pucuk. Maka insya Allah kalau sudah dijaga demikian, insya Allah saya optimis pemimpin Riau masa depan berangkat dari Rokan Hulu ini insya Allah. Kenapa setiap 100 tahun Rokan Hulu lahir pokok kayu tinggi menjulang, rantingnya ke pucuk langit,
akarnya terhunjam ke dalam tanah. Kenapa? Rahasianya adalah karena banyaknya orang bersuluk. Suluk, apa kerja orang bersuluk? Saya ini dulu pertama datang kemari bulan Oktober 2010. Sekarang bulan Oktober 2000. Ini sebetulnya malam ini ulang tahun Rokan Hulu sekaligus ulang tahun saya datang ke Rohul nih malam. Tanpa direncanakan, tanpa diprogram. Saya pun tak ingat kenapa Oktober. Baru tadi cerita-cerita. Saya datang kemari pertama kali bulan Oktober 2010. Saya tak tahu di mana Islamic Center. Berhenti kami di pasar yang cantik, yang indah itu. Apa nama pasar? Ya itulah. Yang menjemput saya di situ, mana orang yang menjemput? Tuh Tuhan Adi. Beliau lah yang menjemput saya waktu itu. Dibawanya lah saya kemari. Beliau pun saya yakin waktu itu, yakin tak yakin saya ini ustadz atau tidak. Kamar saya ada di belakang. Itu imam, tempat imam, di sebelah kanan ada kamar saya di situ. Saya pernah tidur pagi-pagi istirahat, tahu-tahu datang tamu mau menengok Islamic Center. Semua tamu yang datang ke Islamic Center ini macam menengok kucing Anggora. Datanglah gaib menunjukkan, Bapak Ibu sekalian, kita sedang berada di Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu. Ini adalah ruang rapat bupati beserta kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Dan ini adalah tempat pondok pesantren tahfiz Quran di belakang. Dan ini adalah kamar. Tiba-tiba ada satu jamaah itu yang buka pintu, tengok saya sedang tertidur, tengok, tapi saya terjaga sikit. Terus ada yang sebelah, tanya yang sebelah ini, nanya dia siapa? Supir Ustaz. Waktu itu belum viral lagi. Pas saya sedang ceramah di Islamic Center Rokan Hulu, saya tengok jamaahnya banyak. Saya baru pulang, orang belum kenal. Sepanjang saya ceramah di Riau, di Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, inilah jamaah yang paling ramai selama saya ceramah. Saya tanya waktu itu panitia, berapa orang nih jamaah? 3.000 orang Pak Ustadz. Wow, amazing. 3.000 orang. Dalam hati saya, hebat juga aku nih ya. Baru pulang sudah 3.000 jamaah. Begitu selesai pengajian, semua lari ke pintu. Saya heran, rupanya tanda tangan. Absen. Diwajibkan Pak Ahmad. Siapa yang tak sembahyang, tak ikut pengajian, potong duit makan. Berawal dari keterpaksaan. Terpaksa sembahyang subuh Jumat, baca ayat sajadah, sujud tilawah. Terpaksa pengajian Rabu malam jadwal. Yang boleh mengaji di Masjid Islamic Center ini semuanya doktor. Doktor Mustafa Umar. Doktor Nixon Hussein. Doktor Mawardi Muhammad Saleh. Doktor Profesor Doktor Alaidin Koto. Satu-satunya yang tak doktor, Abdul Somad LCMA. Saya tanya sama Pak Ahmad, yang lain itu dokter Pak Ahmad? Iya, saya kok boleh? Ustadz khusus gitu. Jadi saya ini sama Pak Ahmad ini memang dapat perhatian khusus dari dulu. Kita doakan Pak Ahmad panjang umur, sehat badan. Tapi kata Pak protokol tadi, dibilangnya, apa pantunnya tadi? Kalau Tuhan membeli tomat, beli juga lah buah pepaya. Beliau yang yang cemas tadi. Yang saya cemaskan, kalau Tuhan beli tomat, beli juga lah pepaya. Menengok Ustadz Somad, ingat kita sama buaya gitu. Rupanya bukan itu kata dia. Kalau beli tomat, belilah pepaya. Nengok Ustadz Somad, semakin muda kata dia. Sebetulnya ujungnya itu bisa dirubah. Kalau membeli tomat, beli juga lah kelapa muda. Menengok Pak Ahmad, dia pun juga awet muda. Saudara yang dimuliakan Allah. Kalau dulu pantun Pak Ahmad bukan itu. Kundur bukan sembarang kundur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan menjadi tujuan. Dulu orang kalau datang kemari mau kemana? Naik ke atas Menara 99 Asmaul Husna. Karena memang tingginya 99 meter. Yang tak percaya bawa meteran, ukur sendiri. Apa kata Pak Ucok Parlaungan Siregar?
Dulu pembawa acara di Islamic Center, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dia sudah mendahului kita. Ustaz Somad, ya, mau ku bawa naik ke atas? Mau, dibawanya naik ke atas. Nanti Ustaz naik ke atas, nampak rumah Ustaz di Panam. Oh, semangat saya. Naik ke atas, saya tengok pucuk gotah. Kata Pak Ucok, nampak rumah, melihatnya dengan mata hati. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya malam ini kembali ke Islamic Center Pasir Pangarayan ini adalah melepas rindu karena lama tak jumpa. Akhirnya kita pun berjumpa. Sebagaimana kita berjumpa di Islamic Center ini, berjumpa juga lah nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Kalau tidak dibuat acara ulang tahun Islamic Center ini, tak jumpa saya sama senior kakak kelas saya di Mesir, nomor 3, namanya Ustadz Baihaqi. Itu kakak kelas saya, walaupun muka saya lebih tua. Beliau Ustadz Baihaqi Ad-Duha, angkatan 97. Saya di Mesir angkatan 98. Adapun bapak-bapak, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Dinas, Kepala Kantor Agama yang tidak saya sebutkan satu persatu, Ustaz Somad yang disapanya hanya yang di atas saja. Kami yang dari tadi menunggu Ustaz kena hujan, saya sapa semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat Rokan Hulu ini melahirkan orang-orang hebat? Jawabannya dibacakan dalam ayat tadi. Walau anna ahlal qura amanu, kalau orang Rokan Hulu ini beriman, wattaqau, bertakwa. Dua saja yang diminta Allah, iman dan takwa. La fatahna alaihim barakatin, kami turunkan barokah minas sama, turun hujan. Orang mau turun hujan ini mesti menyiramkan 20 ton garam di atas pakai pesawat. Disiramkan garam untuk membuat hujan buatan. Istisqa di Pekanbaru minta hujan. Dan saya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah minta sholat istisqa. Belum pernah jadi imam sekalipun sholat istisqa. Kenapa Ustaz tak mau? Karena yang bakar hutan itu ikut sembahyang. Macam mana hujan itu mau turun? Dia ikut membakar. Dia ikut pula turunkan, ya Allah. Pas hujan tak turun, imam yang disalahkan. Maka saya belum pernah mau. Tapi di Rokan Hulu tidak perlu pakai garam, tidak perlu pakai istisqa. Hujan turun lepas. Sampai dari sini nampak saya macam hujan juga, rupanya air mancur. Saudara yang dimuliakan Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tanahnya subur, di bawahnya ada minyak blok rokan, di atasnya ada minyak kelapa sawit, kurma bertumbuh. Berapa buah kurma? Insya Allah berbuah, insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahasianya apa? Rahasia ada pada 1000 suluk. Apa kerja orang bersuluk itu? Saya ini orangnya penasaran. Masuk saya ke Rokan Hulu tahun 2010, sekarang 2025, 15 tahun. Apa kerja orang bersuluk ini? Saya tengok mursyid khalifah. Setiap kali kami dibawa Pak Ahmad berkeliling, ada kajian mursyid Tarikat Naqsabandiyah. Saya tengok mursyid khalifah tasbihnya kencang. Apalah zikir? Kita kalau zikir pelan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita biasanya berzikir pelan. Saya ini orangnya suka penasaran dan saya bertanya, apa yang dipetik khalifah itu kencang betul zikirnya? Rupanya zikirnya adalah Allah, 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 supaya di dalam jantungnya itu mengamalkan firman Allah, alladzina yadhkurunallah,
orang-orang yang mengingat Allah qiyaman walaupun dia berjalan, wa qu'udan walaupun dia duduk, wa ala junubihim berjalan, Allah 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 Allah, duduk Allah 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 Allah, tidur Allah Allah Allah, dan itu hanya bisa melalui subuh. Makanya kalau ada orang rokan hulu yang tak bersuluk, itu sama dengan ayam mati di lumbung padi. Saya anjurkan Pak Anton Bupati Rokan Hulu, Pak Saparudin Poti Wakil Bupati, perintahkan kepala dinas kepala kantor ini bersuluk. Siapa yang tak mau suluk, nonjok. Supaya apa? Meminimalisir korupsi. Supaya apa? Supaya hatinya berzikir kepada Allah. Pak Ustadz, kami takut Pak Ustadz, nanti kalau kami bersuluk kami terus berzikir, kalau ada orang urusan gimana KTP saya? Allah Allah Allah. Bukan begitu, bonga. Yang berzikir itu di dalam, tidak berbunyi, tidak bersuara, tapi dia ada di dalam. Itu makanya kalau tak paham tarekat, masuk. Siapa nama mursyidnya yang ada di Makkah sana? Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita umroh nanti insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Ketika kita berada di atas bukit Sofa menghadap ke Ka'bah, mengangkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu di belakang kita ada bukit namanya Jabal Abi Qubais. Apa namanya? Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ini tempat Syekh Sulaiman Zuhdi, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Syekh Sulaiman Zuhdi ini punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Syekh Ibrahim ini punya anak namanya Hajah Siti Fatimah. Hajah Siti Fatimah ini punya anak namanya Dr. Ahmad MSI. Jadi kalau dia peduli kepada tarekat, peduli kepada rumah suluk, itu karena dua ikatan. Yang pertama, karena dia orang Rokan Hulu. Yang kedua, karena ada darah mengamalkan tarekat Naqsabandiyah. Jadi zikirnya menyebut Allah. Banyak orang sekarang mulutnya menyebut subhanallah, 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 subhanallah. Mulutnya menyebut subhanallah, hatinya mengingat sawit. Namanya zikir berondol. Mulutnya menyebut alhamdulillah, 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 tapi hatinya mengingat karet. Namanya zikir doa. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Nanti akan dibuat seminar internasional peran tarekat Naqsabandiyah dalam menyelamatkan fitnah umat akhir zaman di Pondok Pesantren Basma Syekh Fadli, insya Allah. Amin. Supaya ini dihadirkan, kita minta Bapak Bupati, kita minta Bapak Gubernur menghadirkan bupati-bupati wali kota. Supaya apa? Supaya semuanya tidak hanya berzikir di ujung lidah, di tepi bibir, tapi juga ikut berbaiat tarekat, ikut berzikir, ikut bersuluk. Supaya keluar dari suluk, orang bersuluk bukan ingin jalan di atas air. Oh, kenapa bersuluk? Aku ingin jalan di atas air. Untuk apa? Jembatan Batang Lubu sudah. Kau bersuluk mau apa? Saya bersuluk karena saya mau ingin terbang di awan. Berarti kau mau jadi Superman. Kau bersuluk mau apa? Saya bersuluk, saya mau bercahaya Pak Ustadz. Malam tadi Pak Ustadz, kira-kira jam 2 malam, nampak saya, kebetulan di kamar saya tak ada lampu, nampak saya, istri saya itu badannya bercahaya Pak Ustadz. Apa itu Pak Ustadz? Bini kau sedang memeriksa handphone kau. Cahaya itu ada di dalam hati. Ketika Imam Al-Ghazali ditanya, wahai Imam Al-Ghazali, apa yang kau nampak dalam zikirmu? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan Allah ke dalam hati. Sehingga dengan cahaya itu kita bisa membedakan mana yang betul, mana yang batil, mana yang batil, mana yang betul. Sekarang saking banyaknya betul, yang betul disangka batil, yang batil disangka betul. Dokter, dosen datang ke rumah saya. Dokter, dosen datang ke rumah Ustaz Somad. 2 orang, mau apa? Minta obat kuat.
Saya pun terkejut. Kenapa bapak mintanya lain? Diambilnya handphone. Ini Ustadz, kami tonton video, katanya Ustadz punya obat kuat. Itu AI pak. Video AI saya di share orang. Anda lemah sahwat, dapatkan obatnya, temui Ustadz Somad. Datang mereka ke saya. Itu AI pak. Kalau doktor dosen saja tak bisa membedakan mana yang asli mana yang AI, fitnah akhir zaman luar biasa. Tapi orang yang kenal dengan saya, dia tahu ini pasti bukan Abdul Somad. Kenapa? Karena Abdul Somad tak akan mungkin jual obat kuat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya fitnah akhir zaman. Siapa yang bisa selamat dari fitnah Dajjal? Orang yang tulus berzikir kepada Allah. Kita kalau rusak handphone kita bawa kepada servis handphone. Kalau rusak mobil kita bawa ke bengkel mobil. Begitu juga berzikir. Berzikir tak bisa asal berzikir saja. Saya ceramah di Pekanbaru. Selesai ceramah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan, saya izin pulang. Pas mau pulang datang satu ibu-ibu perempuan membawa tasbih besar. Ustaz Somad? Ya. Ada yang mau saya tanya Pak Ustaz. Kenapa nggak tanya tadi dalam pengajian? Ini sensitif Pak Ustaz. Saya mau nanya 4 mata. Jangan kan sampai 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya ini Pak Ustaz, kalau saya berzikir, saya bisa nyetir, nampak saya mobil apa yang ada di balik bukit sana. Kalau saya sedang berzikir, saya tahu tamu siapa yang mau datang. Dan kalau saya sedang berzikir, saya nampak apa yang tersembunyi. Saya pula yang cemas jadinya. Saya tanya, jawab jujur ya Bu. Ya. Ibu berzikir ini berguru atau tidak? Tidak. Satu indikasi. Jawab ya Bu. Ya. Setelah ibu bisa menengok apa yang di balik bukit, ibu bisa menengok yang tersembunyi, ibu bisa menengok tamu yang mau datang, ibu makin ingat Allah atau lupa Allah? Jawab jujur. Saya makin lupa Pak Ustaz. Saya mau mencari-cari yang tak nampak aja. Man la syaifa lahu fasyaitanu syaifuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Maka jangan berzikir tanpa guru. Maka setiap orang datang bertanya ke saya mau berzikir Pak Ustadz, di mana alamatmu? Saya ada orang Rokan Hulu, pergi ambil baiat tarekat kepada Syekh Mursyid. Saya orang Medan Pak Ustadz, pergi ke Besilam, datangi Syekh Zikmal, bersuluk di sana minimal 10 hari. Itu pun sudah suluk efisiensi. Aslinya suluk di 40 hari 40 malam. Supaya apa? Supaya hati kita tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Insya Allah. Ini di depan Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu ada simpang 4. Kalau terus ke sana ke Dalu-Dalu, kalau ke kanan ke Pekanbaru, kalau terus ke Jalan Lingkar, kalau ke kiri ke kantor Bupati, ada simpang 4 di depan. Simpang 4 itu ada gambar apalah di simpang itu? Itu adalah simbol ratib toga. Karena di Rokan Hulu tak boleh membuat patung, tak ada patung di Rokan Hulu, maka simbol dibuat ratib toga. Orang sedang berzikir memegang tasbih. Kenapa ratibnya mesti toga? Karena Al-Quran mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Qiyaman artinya toga berdiri, wa qu'udan sedang duduk, wa ala junubihim berbaring. Tak putus zikirnya. Apa yang kau zikirkan, apa yang kau sebutkan, apa yang kau ingat, apa yang kau cakapkan, itulah nanti yang akan keluar dari mulutmu waktu malaikat maut mencabut nyawa. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita insya Allah, la ilaha. Memangnya ada orang yang matinya tidak la ilaha illallah? Ada. Siapa itu Pak Ustaz? Bolak-balik diajak telinga la ilaha illallah tak mau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dipanggil kawannya, sini tolong kau talqin. Datang kawannya, diambil handphone, ditunjukkan. Ikut apa? Barulah mati. Tanyakan, apa kau tunjukkan tadi? Ini apa? Bala 6. Kan
Karena itu selalu hayya 'alas shalah, kelopak. Apa yang selalu kau pikirkan? Apa yang selalu kau cakapkan? Istri yang diajak bersuluk, istri yang diajak berzikir, mereka yang akan membisikkan ke telinga kita nanti la ilaha illallah. Tapi kalau tidak, apa yang akan dibisikkannya? Mana surat anak? Betul bu? Betul kata mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa asghili zalimin bizalimin. Orang yang zalim, sibukkan dia dengan yang zalim. Orang zalim bukan urusan kita, serahkan pada Allah. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah berikan nikmat besar ke Rokan Hulu. Wahai Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kapolres, Dandim, dan Ramil, nikmat kalian sudah besar. Allah cuma minta dua. Fasalli li rabbika, salli, salat, wanhar, berkorbanlah. Adapun musuhmu yang mengejekmu, yang membulimu, yang mencaci makimu, tak perlu kau urus, Allah yang mengurus. Inna syani'aka huwal. Jadi kalau ada orang mengejek kita, membuli kita, tak usah lawan, cukup bacakan itu. Asal lewat sama dia, inna syani'aka huwal abtar. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga Pak Bupati, Wakil Bupati, forum komunikasi pimpinan daerah semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai berdiri jam 10, jam 9.15 saya berdiri tadi. Sekarang pas jam 10.15 sesuai dengan kode etik 600 ml. Saya di mana-mana ceramah 1 jam. Saya sangka tadi karena hujan ini nampaknya kultum aja cukupnya, kuliah 7 menit. Tiba-tiba jamnya mulai hujannya berintik-rintik. Kalau gitu tambah sedikit, kulibas, kuliah 15 menit. Tiba-tiba hujannya berhenti, akhirnya sampai juga 1 jam. Enaklah Ustaz Somad, tadi dipayungi di atas. Kalian yang di bawah merasa di atasnya enak. Coba nanti habis ceramah ini, naiklah kalian ke atasnya. Karpetnya basah. Kadang masyarakat ini menengok di atas saja enak, padahal orang di atas ini justru menengok yang di bawah. Gila yang enak. Jadi sebetulnya hidup ini kita nikmati saja posisi kita masing-masing. Yang di atas juga tak selamanya di atas, ada masanya turun ke bawah, betul? Maka selama di atas ini, selama mikrofon masih hidup, selama di atas, sampaikan ayat, sampaikan hadis, sampaikan nahi mungkar, sampaikan amar ma'ruf, jangan pakai narkoba, jangan berzina, jangan buat siat, jangan dosa, banyak zikir dengan Allah. Sampai masanya nanti tak lagi punya ada jabatan. Maka malam ini, kenapa Ustaz semangat betul malam ini? Karena yang di atas ini adalah pejabat-pejabat yang masih aktif, bupati aktif, wakil bupati aktif, kapolres aktif, DPR RI aktif. Terima kasih semangat. Kalau seandainya ini di dalam masjid pengajian, paling saya ceramah, marilah kita ingat mati. Tapi kan aktif ini semangat kita. Selagi tanda tangan masih laku, selagi jabatan masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Nah, kalau gini bunyi takbirnya sejam lagi. Kalau saya ceramah sejam lagi tahan. Ibu sanggup? Aku udah nak mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau Rokan Hulu ini mau kita tolong, mau tidak kita tolong, apakah ada raja-raja yang menyekolahkan Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan? Tidak. Apakah ada sultan-sultan yang mendidik Tuan Kutan Busai? Tidak. Allah yang mengirimkan orang baik-baik di sini. Makanya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kalau ditolong agama Allah ini, ditolong masjid ini, dikirim adik-adik ini ke Mesir. Saya dibagi tahu sama Ustadz Baihaqi Ad-Duha,
katanya malam ini ada penggalangan duit untuk dikirim ke Palestina, dan Basnas ada bantuan untuk mahasiswa yang berangkat ke Mesir. Tapi dari tadi tak ada nampak kotak yang berjalan, padahal di atasnya banyak ikan paus dan ikan lumba-lumba. Sebarkan kotak-kotak. Rupanya Ustadz Somad ketinggalan zaman. Dulu memang di Rokan Hulu bantuan pakai kotak, sekarang sudah pakai keris. Kan udah ditulis semua di toko, semua beli pakai keris. Akhirnya orang datang, wah keris mana katanya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kumpulkan semua duit, mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Palestina, insya Allah. Kita akan ditanya, diminta tanggung jawab di hadapan Allah, dan kita bisa menolong. Siapapun anak Rokan Hulu yang berprestasi dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang dia, berdakwah dia, itu akan menjadi amal jariah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya ucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Rokan Hulu yang ke-26. Puncak dari ulang tahun ini bukan ceramah, puncak ulang tahun ini bukan tausiah, puncaknya adalah doa. Saya, Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Kantor, alim ulama, Bapak Ketua Masjid, semua yang berhadir ini memohonkan doa dari Tuan Guru kita, Syekh Mursyid Tarekat Naksabandiyah yang ke-13 dari Besilam, Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal Fuad. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.